selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, dan kiranya renungan harian kita boleh memberkati setiap kita. Dan sebenarnya kita mari berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang baik bagi kami. Kami boleh bertemu kembali dalam renungan harian kami. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tema kita pagi hari ini sempurna dalam kasih. Sempurna dalam kasih. Saya baca dari Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di dalam renungan kita pagi hari ini, Yesus menuntut pengikut-pengikutnya. Yesus menuntut orang percaya supaya sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Ada orang yang mengatakan, banyak orang berpikir bahwa tidak mungkin manusia bisa sempurna. Tetapi Yesus mengatakan kita harus sempurna. Dan kita harus menerima firman Tuhan ini dengan iman. Kalau Yesus mengatakan bahwa kamu harus sempurna, dan pastinya kita pasti bisa sempurna. Amin. Artinya apa? Kita percaya akan firman Tuhan ini, dan kita tidak memandang Tuhan Yesus sedang berdusta atas apa yang difirmankannya. Tetapi kesempurnaan seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini? Yaitu sempurna di dalam kasih. Amin. Sempurna di dalam mengasihi. Yesus mengajarkan bahwa membalas perbuatan orang lain yang menyakiti kita adalah hal yang biasa dilakukan orang. Yesus mengajarkan pengikutnya bukan saja tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita dituntut lebih daripada itu, yaitu memberkati orang yang mengutuk kita, memberkati orang yang menjahati kita. Nah, ini saudara ajaran kasih yang Yesus ajarkan. Apakah kita bisa? Yesus sudah menunjukkan itu menjadi teladan bagi kita. Dia memberkati orang yang menyakitinya, orang yang menyalibkannya. Dan Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah tuntutan kasih, yaitu sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yesus Tuhan mengasihi kita dengan sempurna. Inilah kesalehan, inilah kesempurnaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus mengkritik kesempurnaan, kesalehan yang dianut orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Mereka menganggap bahwa kesempurnaan itu yaitu ketika mereka teliti mengajarkan hukum-hukum Tuhan, namun mereka tidak pernah melakukannya. Kalaupun mereka melakukannya, tujuannya hanya untuk mencari popularitas, tujuannya untuk mencari pujian. Tetapi kesempurnaan anak-anak Tuhan, kesempurnaan orang-orang percaya, tidak demikian. Amin, saudara. Lewat renungan kita pagi hari ini, saya bagikan dua poin bagi kita, saudara. Yang pertama, bahwa kesempurnaan anak-anak Tuhan adalah kita dituntut untuk memiliki kasih yang tanpa batas untuk semua orang. Amin. Kasih yang tanpa batas bagi semua orang, termasuk kepada musuh-musuh kita, termasuk kepada orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan menuntut kita supaya kita mengasihi mereka, supaya kita berdoa bagi mereka, supaya kita memberkati mereka. Amin. Bagi banyak orang, kesempurnaan identik dengan deretan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi.
Bahkan ada yang dengan menyiksa diri. Menyiksa diri dengan cara-cara tertentu supaya terlihat lebih saleh, lebih sempurna. Dan Yesus mengajarkan kita lebih daripada itu. Karena orang-orang Farisi juga melakukan itu. Mereka berpuasa. Mereka melakukan peraturan-peraturan dengan teliti. Tetapi Yesus mengajarkan kita lebih daripada itu, yaitu hukum kasih, yaitu penghargaan terhadap semua orang. Menghargai semua orang, termasuk musuh kita, termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Pembunuhan tidak akan terjadi kalau kita tidak menyimpan kebencian, kalau kita tidak menyimpan kemarahan terhadap teman-teman kita, terhadap saudara kita, terhadap sesama kita. Kalau kita menghargai orang lain, kalau kita mengasihi orang lain, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi perzinahan ketika kita tidak memelihara pikiran yang kotor terhadap sesama kita. Dan kita tidak perlu bersumpah kepada orang. Kita tidak perlu bersumpah kepada sesama kita. Karena kita orang yang mengasihi pasti memiliki integritas. Tetapi justru orang-orang yang mengucapkan sumpah, gampang untuk mengucapkan sumpah. Dan justru mereka ini adalah orang-orang yang sedang bermasalah dengan integritasnya. Maka itu saudara, kesempurnaan anak-anak Tuhan, yaitu ketika kita memiliki kasih yang tanpa batas untuk semua orang. Dan lewat renungan kita ini, kita diajarkan supaya kita mengasihi semua orang. Amin. Yang kedua, merasa tidak sempurna, sebetulnya ini hal yang baik. Tetapi saudara, jangan juga ketika kita merasa tidak bisa sempurna, justru kita mundur, kita berpikir bahwa cukup menjadi orang baik. Yang penting kita tidak menyangkal Yesus, yang penting kita percaya kepada Yesus, pasti keselamatan itu akan tetap menjadi milik kita. Tetapi saudara, ketika kita merasa tidak sempurna, kita juga harus terus berjuang ke arah yang lebih baik. Amin. Kita merasa tidak sempurna, tetapi kita harus terus berjuang ke arah yang lebih baik. Dan kita harus dibaharui dari sehari ke sehari. Dan kita semakin indah di mata Tuhan. Semakin sempurna kasih itu di dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna, artinya kita memang bisa untuk sempurna. Walaupun kesempurnaan manusia tidak mungkin memang menyamai kesempurnaan Tuhan Yesus, tetapi kehidupan keagamaan kita harus lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Yesus harus mengusahakan hidup yang sempurna dengan sangat-sangat serius. Amin. Karena ketika kita terus berusaha untuk hidup sempurna, hal ini akan menutup peluang bagi iblis untuk menyesatkan pikiran kita, untuk menyesatkan perilaku kita yang menentang kekudusan, yang menentang kebenaran Tuhan. Ya. Tetapi kita terus melangkah ke arah yang lebih baik. Kita dibaharui sehari demi sehari, dan kita terus berjuang sampai akhir hidup kita. Amin, saudara. Walaupun kita sebetulnya tidak bisa menyamai kesempurnaan Tuhan Yesus, tetapi bukan berarti kita mundur, bukan berarti kita menyerah, tetapi justru ketidaksempurnaan ini mendekatkan kita kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Roh Kudus yang terus menuntun kita sampai akhir hidup kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini, di mana Yesus mengajarkan kami supaya kami sempurna di dalam kasih. Terima kasih buat firman-Mu, kiranya menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.